Jadi pada latar belakang studi kasus ini, di era digital, manajemen sumber daya manusia yang efektif menjadi kunci keberhasilan organisasi. Sayangnya, data karyawan sering tersebar di berbagai sistem sehingga menyulitkan analisis. Studi kasus ini bertujuan menganalisis data karyawan yang mencakup departemen, lokasi, demografi, status kepegawaian, dan gaji secara terstruktur. Hasil analisis ini diharapkan dapat mengungkap pola distribusi, tren gaji, dan informasi strategis lainnya yang berguna untuk menyusun kebijakan SDM, mengoptimalkan sumber daya, serta meningkatkan produktivitas dan kepuasan karyawan. Proyek ini menunjukkan bagaimana data yang terfragmentasi dapat diolah menjadi wawasan yang mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Pada rumusan masalah, berdasarkan latar belakang yang tadi, studi kasus di atas, beberapa rumusan masalah yang akan diatasi dalam proyek ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah bagaimana cara mengintegrasikan dan membersihkan data karyawan dari berbagai sumber, departemen, lokasi, karyawan, dan gaji untuk memastikan konsistensi dan akurasi data. Yang kedua, bagaimana distribusi karyawan berdasarkan departemen dan lokasi geografis. Apakah ada ketidakseimbangan atau konsentrasi karyawan di area tertentu? Dan yang ketiga, bagaimana profil demografi karyawan dalam jenis kelamin, usia, dan bagaimana kaitannya dengan status kepegawaian, yaitu aktif, cuti, maupun resign. Kemudian ada tujuan dan manfaat. Tujuannya yaitu proyek ini untuk mengintegrasikan berbagai dataset karyawan agar dapat dianalisis secara menyeluruh. Analisis tersebut meliputi distribusi pegawai, demografi, serta tren gaji guna menghasilkan insight strategis bagi pengambilan kebijakan SDM. Manfaatnya yaitu proyek ini memberikan dasar bagi pengambilan keputusan sumber daya manusia yang lebih tepat, efisien, dan berbasis data faktual. Selanjutnya untuk desain data warehouse, sumber data yang kami gunakan adalah data dummy hasil rekayasa dari AI yang terdiri dari 4 file, yaitu employee, salary, department, dan location. Alasan kenapa kami memilih data hasil dari AI sebagai data yang kami gunakan, karena ketersediaan data real yang saling terhubung sangat terbatas. Kami telah mencoba beberapa data dari sumber eksternal seperti Kaggle, tapi sulit untuk menemukan data yang saling berelasi dalam studi kasus yang sama. Lalu untuk skema dari data yang kami gunakan, berupa skema bintang dengan tabel fakta sebagai pusat yang terhubung ke tabel dimensi, yaitu dimensi employee, dimensi department, dan dimensi location. Tabel faktanya berupa salary yang mencakup beberapa informasi dari tabel-tabel dimensi lainnya. Skema-skema ini dibuat berdasarkan tools Draw.io. Untuk desain fisiknya sendiri, tabel dibuat menggunakan SQL sesuai struktur data yang telah ditentukan, dengan relasi yang mematuhi aturan referensial. Contoh-contoh fisiknya bisa dilihat dari gambar berikut. Oke, kemudian proses ETL gitu ya, ekstrak, transformasi sama load. Yang pertama ekstrak dulu. Kita ada 4 data gitu ya, data diekstrak dari 4 file CSV, lalu diperiksa secara konsisten. Kemudian tools yang digunakan yaitu Python menggunakan package pandas untuk membaca, menampilkan, dan juga memastikan format data telah sesuai gitu. Salah satu kode sintaks atau yang kami gunakan di laporan, kemudian di kasus ini juga salah satunya sesuai yang digambar gitu, yang disematkan. Kita import pandas, kemudian kita tampilkan gitu tabelnya ke dalam tabel dengan menggunakan tabulate biar tampilannya lebih rapi gitu. Kemudian yang kedua yaitu transformasi, yaitu meliputi penggabungan data antar file, perhitungan umur pegawai, klasifikasi status pegawai, serta pembentukan kolom kuartal dan waktu gaji. Salah satu kode yang digunakan dalam bagian ini ya kurang lebih seperti itu seperti digambar itu. Kemudian load, data dimuat ke dalam tabel data warehouse sesuai dengan skema. Validasi dilakukan untuk memastikan integrasi antar tabel dan ketiadaan nilai nol di kolom kunci. Kemudian query DML-nya salah satunya seperti ini gitu. Kita ngebuat tabel dimensi employee atau pegawai dengan atributnya seperti itu. Kemudian di sampingnya yaitu query DML insert, di mana kita menginsertkan setiap value ke dalam tabel dimensi employee yang nanti hasilnya akan termuat dalam tabel employee gitu. Kemudian masuk ke query all-up ya. Di sini kita ngebahas 3 poin yaitu group by, roll up, dan cube. Group by sendiri tuh menampilkan rata-rata gaji per departemen gitu, yang kasus yang kami ambil gitu.
Kemudian roll up menghitung total gaji per departemen dan total keseluruhan. Kemudian cube menganalisis kombinasi departemen dan kota untuk melihat distribusi gaji dari multidimensi itu. Kemudian operasi all up yang dilakukan yaitu drill down, roll up, slicing, dan dicing gitu. Kemudian langsung ke contoh kasus kita yang kami sampaikan di video presentasi ini cuma satu kasus saja, yaitu berubah ya, dimana kita mau menampilkan departemen name, kemudian amount yang kita rata-ratakan, kemudian kita aliasi sebagai rata-rata gaji yang sumbernya dari tabel salary atau tabel fakta salary atau gaji, kemudian kita joinkan dengan tabel dimensi departemen yang hubungannya dengan tabel fact salary, yaitu departemen ID dari tabel fact salary itu sama dengan departemen ID dari tabel dimensi departemen. Kemudian yang dikelompokkan atau digrupkan berdasarkan departemen name. Kemudian outputnya bakal seperti yang digambar gitu, dimana engineering rata-rata gajinya sekian, finance, HR, marketing, dan sales seperti yang ada di gambar. Oke, bisa kita lihat di menu visualisasi itu sendiri ada terdiri dari 5, yaitu bar chart, line chart, terusnya donut chart, dan heat map, dan dashboard. Pada bar chart sendiri terdiri dari 5 departemen dengan total gaji tertinggi. Bisa kita lihat sendiri, pada HR itu melebihi 200, ada engineering, marketing, finance, dan sales. Selanjutnya line chart. Line chart sendiri terdiri dari tren dari rata-rata gaji waktu ke waktu, dari mulai bulan 1 sampai ke bulan yang ke-6. Selanjutnya kita bahas yang donut chart. Donut chart sendiri merupakan proporsi dari jumlah pegawai per departemen. Ada dari departemen finance, marketing, sales, engineering, serta HR. Yang terakhir ada heat map. Heat map sendiri yaitu korelasi dari semua data pegawai, hubungan antar variabel seperti lokasi, status, dan gaji. Oke, selanjutnya yaitu ada dashboard. Dashboard ini merupakan kombinasi dari seluruh visualisasi di satu tampilan terpadu. Dalam dashboard sendiri terdiri dari bar chart, line chart, serta ada beberapa deskripsi dari informasi, dan ada donut chart dan heat map. Kemudian dari hasil visualisasi tadi bisa kita simpulkan menjadi laporan manajerial. Ada insight dari data yang bisa kita ambil berupa departemen dengan beban gaji besar menunjukkan konsentrasi sumber daya yang lebih signifikan. Ada juga tren gaji bulanan menggambarkan stabilitas atau peningkatan pengeluaran sumber daya manusia, dan ketidakseimbangan distribusi pegawai dapat menjadi perhatian manajerial. Lalu, apa aksi bisnis yang bisa diambil oleh pihak bersangkutan? Berupa rekomendasi, yaitu bisa dilakukan promosi berdasar performa, bisa juga menambahkan staf di departemen dengan beban yang tinggi dan dengan jumlah staf yang masih minim, bisa juga atur ulang distribusi anggaran gaji jika ditemukan ketimpangan. Untuk perbandingan entitas, dari antar departemen ternyata ada efektivitas jumlah pegawai terhadap output. Untuk antar lokasi, ada disparitas atau perbedaan gaji berdasarkan wilayah kerja atau departemen. Dan untuk tren bulanan, ada peningkatan drastis menjelang akhir tahun bisa menunjukkan bonus tahunan. Kesimpulannya adalah, proyek analisis data karyawan ini telah berhasil mengintegrasikan 4 dataset yang terpisah. Ada dataset departemen, lokasi, karyawan, dan gaji. Ini akan menjadi satu kesatuan data yang koheren dan siap untuk dianalisis. Proses ini melibatkan langkah-langkah penting seperti pemuatan data, inspeksi awal untuk memahami struktur dan tipe data, serta identifikasi potensi kebutuhan pembersihan atau transformasi data. Nah, meskipun dataset yang disediakan relatif bersih dan terstruktur, pendekatan sistematis ini memastikan bahwa data yang digunakan untuk analisis adalah akurat dan konsisten.